Oh, gue lari di parkiran rumah sakit. Oh, parkiran rumah sakit. Iya. Jadi kalau misalnya tergeletak Iya, iya. dibawa kan? Iya. Anjir. Penelusuran itu di YouTube sih nggak ada apa-apa, cuman udahannya itu gue digandrungin ke kaki gue kayak ada yang pegangin gitu. Let me tell ya now, when I hack it to myself, I don't want you around. Tapi lo udah gak takut mati? Gue takut mati. Masih agak. Lo mesti banyak bantuin orang, jadi lo berani mati. Iya, makanya itu gue sekarang lagi mindset gue kalau misalnya kayak gitu, gue mikirnya banyakin karya terus sama bantuin orang. Jadi gue ngerasa kayak setelah ini gue ngerasa kayak gue dapat pahala gitu. Iya, kalau di Islam itu kalau di Islam ya, kalau lo ngebantuin orang dengan ilmu lo, dengan apa, kan ilmu juga termasuk amal ya. Kalau bantuin orang dengan ilmu lo, terus orang itu sembuh dan orang itu ngajarin lagi ilmunya ke orang lain. Dan selama ilmu lo diajarin dan selama orang itu hidup, lo mesti dapat pahala terus. Karena orang itu hidup, orang itu bisa kerja gara-gara ilmu yang lo kasih. Iya. Sekarang sih gue lagi, kan banyak banget nih mas curhatan orang yang sebenarnya nggak bisa gue handle gitu sendiri. Kadang-kadang tuh ada yang udah dijelasin di YouTube, tapi kadang-kadang mereka banyak banget kalau itu gue juga. Aduh mas, kayak apa namanya, udah dijelasin panjang lebar di YouTube, terus nge-DM kayak, bang, abang punya psikosomatis gitu. Psikosomatis ciri-cirinya apa aja sih? Ya gimana ya, udah dijelasin gitu kan. Gue jadi agak-agak capek gitu mas, kalau misalnya gue handle semua orang gitu. Jadi kadang-kadang gue sodorin videonya aja, tapi ya gitu. Kan lo mesti cari link dulu segala macam. Iya, bahkan kadang-kadang kayak, bang, ngobatinnya pakai apa gitu. Gue bilang aja simpelnya gue ke psikiater gitu. Loh kan psikiater kayak gini-gini, kenapa lu nggak hipnoterapi aja? Ujungnya kayak gue disalahin gitu. Ya, itu yang bikin males sih. Lu pernah puasa gitu nggak sih mas main HP? Enggak, gue puasa nggak ngangkat pernah. Cuman gue kalau HP gue punya ini sendiri sih. Gue punya waktu-waktu sendiri. Jadi gue nggak buka HP di jam berapa. Gue baru buka jam sekian. Oh gitu. Terus gue balas buka IG jam sekian. Baru gue balesin DM jam sekian. Sisanya mah enggak. Gue nggak touch sama handphone. Oh jadi nggak ketergantungan ya sama handphone nya? Enggak. Semua yang kecanduan udah gue hilang-hilangin sih. Oke. Lu olahraga nggak mas? Olahraga gue mukul sama yoga. Olahraga yoga sendirian apa? Sendirian. Dari dulu gue yoga. Tapi pernah yoga udah jarang sekarang. Gara-gara gue punya kucing. Jadi bulunya suka di mana-mana, gue males. Oh iya. Tuh, gue lebih boxing. Cuman akhir-akhir ini udah jarang juga sih. Udah jarang gue. Udah jarang. Tapi, karena sibuk bikin lurus yayasan itu. Pas lu awal-awal olahraga lu cemas gak? Enggak. Karena gue udah pernah lari sampai keringetan, sampai mau pingsan. Gue sengaja expose ke situ. Oh anjir, gue gak pernah sih kayak gitu. Anjir, serem bet. Oh, gue lari di parkiran rumah sakit. Oh, parkiran rumah sakit? Iya. Jadi kalau misalnya tergeletak dibawa kan? Iya. Anjir. Di depan IGD aja puter balik gitu. Terus sampai keringetan ngetes. Gue lari ke duduk kayak di depan IGD kan. Ini kalau pingsan pas ada yang bawa gue dah. Gue pikir gitu kan dulu. Enggak pingsan. Gue lari lagi. Apa yang ngetes keringet? Gak pingsan gak apa-apa. Ya udahlah. Udah. Baru gue berani. Karena kadang mesti dibuktiin. Jadi anxiety itu tuh gimana caranya lo ngelawan diri lo sendiri. Kayak gitu. Karena ketakutan itu kan dari lo sendiri. Lo nyiptain. Ketakutan. Terus pemikiran-pemikiran yang gak bener. Kan lo nyiptain. Jadi gimana caranya lo ngelawan diri lo sendiri. Nah, masalahnya kalau lo egois, lo keras kepala, dan lo pengetahuan lo udah pinter banget, lo makin susah ngelawan diri lo sendiri. Enggak sih. Iya. Karena yang lo lawan orang seperti itu tuh. Udah pinter, keras kepala batu. Nah, udahlah. Susah lah ngelawannya. Ya itu. Ya lo lawannya sudah sendiri. Cara ngelawannya itu egonya turunin. Baru bisa lo lawan. Gitu. Kalau udah bisa lawan, udah ngerti sih. Maksudnya kayak gue ada yang, ya udah kalau mati aja lah. Gitu. Oh bener-bener lu udah kayak gitu banget mas? Udah kayak gitu gue. Besok mati gue bodo amat lah gitu. Bodo amat. Gue penelusuran itu di YouTube sih nggak ada apa-apa. Cuman
udahannya itu gue digandrungin ke kaki gue kayak ada yang pegangin gitu. Kerasa gitu Mas? Iya, awalnya tuh berasa sedikit, lama-lama makin berasa, lama-lama hari ketiga makin parah. Gue kira tuh stroke atau kekurangan vitamin B apa kan. Gue kira medis lah itu kan. Terus gue curiga nih jangan-jangan gara-gara gue syuting itu tuh gue panggil tukang urut yang bisa kayak gituan juga. Gue diurut sama dia, lo main kemana nih? Belakang, gue bilang gitu. Ngapain lo? Kata gue bikin YouTube serem-serem gitu bang, gue bilang gitu. Lo jangan macam-macam lagi deh. Ini gue cabut ya, dia bilang gitu. Cabut apaan? Cabut blok gitu kan. Itu tuh rasanya kayak nyawa gue kecabut tau gak lo? Serius? Kayak nyawa gue kecabut, terus abis itu hilang. Langsung hilang, kaki gue langsung hilang. Langsung normal. Oh. Berarti kan itu bukan medis kan? Berarti kan emang ya itu. Fuck. Kalau medis kan nggak mungkin langsung hilang. Itu kan pasti berangsur-angsur hilangnya. Iya. Iya, berarti bukan otot, bukan saraf, bukan ya, emang digelendotin. Terus habis syuting yang satu lagi gue marah-marah ngomong bahasa gue bahasa tinggi gitu deh. Bahasa tinggi kayak haram, najis, terus kafir kayak gitu. Gue marahnya pakai bahasa kayak gitu. Bahasa yang nggak pernah gue keluarin hari-hari. Temen gue sampai bingung. Hah? Ini siapa gitu? Itu lu kemasukan? Setengah kemasukan. Rasanya apa sih Mas kemasukan tuh? Gak ada rasanya. Jadi kayak lu bukan lu aja udah. Lu dikontrol gitu sama? Kayak lu tiba-tiba lu punya akses ke bahasa yang berbeda. Gitu. Kayak tingkah laku lu beda. Lu lebih tersinggung di hal-hal yang beda. Gitu. Nah yang gue itu kemarin gue nyampe ribut teman-teman gue. Orang teman gue bilang, kamu kafir, gue gitu Win. Temen gue kagak buset, Erik ngomong apaan tuh? Bahasa dari mana tuh dia? Najis ini gini. Wah, maksudnya gue kan yang gak terlalu agamais gitu ya, tapi bahasa gue bahasa agamais. Terus gue maki-maki orang pakai bahasa Jawa, lu bayangin aja kan, gila. Gue gak bisa bahasa Jawa lu. Gak pernah. Ya kalau gue maki-maki ya Jakarta lah, anjing lah apa gitu ya. Iya. Gue maki gitu. Kafir lo, gitu. Gue bilang, apa nih? Gue sadar sih, cuman... Apa sih? Coba gue lihat dulu bentar. Ada yang gue main Spirit Box soalnya. Gue pakai Spirit Box. Rumah Terusik. Nah, Rumah Terusik itu yang habis setelah syuting itu kaki gue digandulin 3 hari. Rumah Terusik part 1. Yang sebelumnya Hantu Marni, nah itu yang gue kesurupan bisa ngomong tinggi itu. Spirit Box. Hantu Marni. Nah itu tuh. Di rumah lu Mas atau di mana? Hantu Marni. Jadi sebelumnya rumah sebelahnya kesurupan. Rumah sebelahnya kosong nih. Nah gue ke rumah yang kosong itu. Jadi rumah kosong, sebelahnya ini ada orang kesurupan nih. Nah gue ke rumah yang kosong ini, karena ini masih ada orangnya. Nah nggak lama orang ini, seminggu kemudian orang ini pindah. Nah gue nongkrong di situ, di depan rumah itu gue nongkrong. Langsung gue bahasa Jawa sama najis, kafir, apa ya bahasanya? Hianat kalau nggak salah, iya. Hianat, munafik lo jorong, masih begitu gue marah-marah kan, gue bilang aneh banget. Gue marah-marah pakai bahasa apa ini? Mainan lu serem juga ya, gue lebih baik gue Netflix aja di rumah anjir. Nggak, itu exposure terapi gue. Iya, exposure, tapi nggak apa-apa sih, itu cara lu sendiri kan. Maksudnya ya semua orang punya cara masing-masing. Jadi kalau misalnya orang lain lihat mungkin, oh aneh banget sih. Tapi kalau misalnya itu memang menenangkan ya udah nggak sih? Nggak menenangkan sih itu sama sekali. Nggak, maksudnya gini, kalau YouTuber lain kan. Tapi suatu saat lu akan menenangkan kan? Iya, karena gue expose terus. Iya, kalau lu latihan terus akan menenangkan gitu. Tapi ada prosesnya aja. Cuman kalau gue gini, kan gue langsung kumat kalau masuk ke tempat atau lewat di jalanan, macet tuh, terus gitu di jalan itu sempat ada apa gitu ya, gue kumat tuh pasti. Atau ada dukun, atau ada yang pakai susuk gitu, gue langsung kumat itu. Susuk? Langsung, iya. Yeah. Serius, gue lagi kopdar kemarin, komunitas anxiety care Jakarta. Gue lagi kopdar, itu kopdar biasa. Bek dateng, kenalan, apa kabar gitu kan, kayak gitu Pak. Udah gue salaman. Ada satu cewek gue salaman, langsung gue keluar dulu deh ngerokok. Itu gue kumat. Itu gue langsung pek. Nah itu ternyata dia nggak ditusuk. Ternyata gue panggil kan, itu kan gue panggil. Gue bilang, entar dulu gue makan dulu kan. Gue isi perut dulu biar nggak kumat kan.
perut udah kenyang baru gue panggil. Ya lu ada masalah apa, gue bilang. Kenapa gini. Gue pengen cari tahu ini orang main dukun atau enggak gitu kan. Ternyata benar, tapi bukan dia yang main dukun, bokapnya. For business. Dukun for business, biasalah. Anaknya yang kena. Dia pernah dimimpiin lah, dia pernah bajunya pernah dibuka lah gitu, lagi tidur. Berarti keluarga gue gak pakai susuk, Mas. Soalnya lu gak cemas ngeliat gue. Kalau ngeliat lu sih gak apa-apa. Kalau ketemuan. Maksudnya kalau lu ada di jarak semeter, 2 meter, semeter lah di gue kumat tuh. Pokoknya berhubungan sama black magic. Oh, pokoknya berhubungan dengan black magic siapapun itu? Iya. Misalnya si cewek itu, dia gak pernah ke dukun, tapi bokapnya yang ke dukun. Oh, oke. Nah, gue bilang, lu ada gangguan apa? Ya mas, malam-malam baju pernah dibuka. Gitu, cewek.